Dahulu kala, di sebuah lembah subur di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras untuk menyambung hidup. Toba adalah seorang pemuda yang rajin dan tekun. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bercocok tanam di ladang dan sesekali pergi memancing di sungai terdekat untuk mencari lauk. Suatu sore yang cerah, Toba merasa sangat lelah setelah seharian bekerja di ladang. Perutnya pun mulai keroncongan. Ia memutuskan untuk pergi ke sungai, berharap bisa mendapatkan ikan untuk makan malamnya. Dengan membawa pancing dan umpannya, ia berjalan menuju sungai yang airnya jernih. Sesampainya di sungai, Toba langsung melemparkan kailnya. Ia menunggu dengan sabar. Biasanya tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan ikan, tapi hari ini sepertinya berbeda. Sudah cukup lama ia menunggu, namun tak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Saat Toba hampir putus asa dan hendak pulang, tiba-tiba pancingnya terasa ditarik dengan sangat kuat. Toba terkejut, tarikannya begitu dahsyat, sampai-sampai jorannya melengkung tajam. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menarik pancingnya. Ia berpikir, pasti ini adalah ikan yang sangat besar. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya seekor ikan raksasa berhasil ia daratkan. Toba terperangah. Ikan itu bukan ikan biasa. Sisiknya berwarna emas berkilauan, sangat indah saat tertimpa cahaya matahari sore. Ketika Toba hendak memasukkan ikan itu ke dalam keranjangnya, sebuah keajaiban terjadi. Ikan emas itu tiba-tiba berbicara. "Tuan, tolong jangan bunuh aku. Lepaskanlah aku kembali ke sungai," kata ikan itu dengan suara memelas. Toba sangat terkejut. Ia mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang ia dengar dan lihat. Rasa iba pun muncul di hati Toba. Ia melepaskan ikan itu dari tangannya. Begitu menyentuh tanah, ikan emas itu secara ajaib berubah menjadi seorang wanita yang luar biasa cantik. Rambutnya panjang tergerai dan wajahnya memancarkan kelembutan. Toba terpana, ia tak bisa berkata-kata melihat kecantikan wanita itu. Wanita itu lalu berkata, "Terima kasih Tuan karena telah melepaskanku. Aku adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar larangan dewata. Berkat kebaikanmu, kutukan itu kini telah sirna. Sebagai balas budi, aku bersedia menjadi istrimu." Toba, yang selama ini hidup sebatang kara, merasa sangat bahagia mendengar tawaran itu. Tanpa berpikir panjang, ia langsung setuju. Namun sang putri mengajukan satu syarat yang sangat penting. "Aku mau menjadi istrimu, tapi ada satu janji yang harus kau pegang teguh. Jangan pernah, sekalipun kau mengungkit asal-usulku sebagai ikan. Jika kau melanggar janji ini, akan terjadi bencana besar." Toba menyanggupi syarat itu dengan sungguh-sungguh. "Aku berjanji, aku akan menjaga rahasia ini seumur hidupku," katanya mantap. Maka menikahlah Toba dengan sang putri jelmaan ikan itu. Mereka hidup bahagia dan rukun. Sang putri adalah istri yang baik dan Toba adalah suami yang penuh kasih sayang. Setahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka menamainya Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan aktif, namun ia punya satu kebiasaan yang kurang baik. Ia sangat rakus dan nafsu makannya luar biasa besar. Selain itu, ia juga sedikit pemalas. Meski begitu, Toba dan istrinya sangat menyayangi Samosir. Setiap hari, sang ibu akan menyiapkan bekal untuk diantarkan Samosir ke ladang tempat Toba bekerja. Sudah menjadi tugas Samosir untuk mengantarkan makanan itu setiap siang. Pada suatu hari, seperti biasa, ibunya menyuruh Samosir mengantarkan nasi dan lauk untuk ayahnya. "Samosir, nak, antarkan makanan ini untuk ayahmu di ladang ya. Dia pasti sudah sangat lapar," kata ibunya lembut. Samosir pun berangkat membawa bekal itu. Namun di tengah perjalanan, ia merasa sangat lapar. Aroma masakan ibunya begitu menggoda. Tak tahan menahan lapar, ia berhenti di bawah pohon rindang dan membuka bekal untuk ayahnya. Awalnya ia hanya berniat mencicipi sedikit, tapi karena terlalu enak dan laparnya tak tertahankan, ia terus makan, hingga tanpa sadar seluruh makanan itu habis ia santap. Hanya tersisa tulang belulang ikan. Dengan perut kenyang, Samosir melanjutkan perjalanan ke ladang. Sesampainya di sana, ia memberikan sisa bekal itu kepada ayahnya.
Toba yang sudah sangat lelah dan lapar setelah bekerja sejak pagi, membuka bekal itu dengan penuh harap. Alangkah terkejut dan marahnya ia ketika melihat isi bekalnya hanya sisa-sisa makanan. "Samosir, kenapa makanannya tinggal sisa seperti ini? Kamu yang memakannya ya?" bentak Toba dengan amarah yang memuncak. Samosir yang ketakutan hanya bisa mengangguk dan menunduk. Kemarahan Toba tak terbendung lagi. Rasa lelah, lapar, dan kecewa bercampur menjadi satu. Tanpa sadar, ia mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pernah ia katakan. "Dasar anak tidak tahu diuntung. Tak heran kelakuanmu seperti ini. Dasar anak keturunan ikan." Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang menggelegar. Samosir menangis ketakutan dan berlari pulang untuk mengadu kepada ibunya. Setibanya di rumah, Samosir menceritakan semua yang terjadi. Wajah ibunya langsung pucat pasi, air matanya berlinang. Ia tahu janji sucinya telah dilanggar, bencana besar akan segera tiba. Dengan suara bergetar, ia berkata pada Samosir, "Anakku, cepatlah lari ke bukit yang paling tinggi. Jangan menoleh ke belakang. Ayahmu telah melanggar janjinya, dan bencana akan menimpa desa kita." Setelah memastikan Samosir berlari menuju bukit, sang putri pun bergegas menuju sungai tempat ia pertama kali bertemu Toba. Saat itu, hujan turun dengan sangat derasnya. Belum pernah ada hujan selebat itu sebelumnya. Dari bekas pijakan kaki sang putri, menyemburlah mata air yang sangat deras. Air sungai meluap dengan cepat. Dalam sekejap seluruh lembah terendam air. Desa tempat tinggal Toba tenggelam dan Toba sendiri tidak sempat menyelamatkan diri. Air terus naik hingga membentuk sebuah danau yang sangat luas. Bukit tempat Samosir menyelamatkan diri berubah menjadi sebuah pulau di tengah danau itu. Danau itulah yang kini kita kenal sebagai Danau Toba, dan pulau di tengahnya adalah Pulau Samosir. Legenda ini mengajarkan kita tentang pentingnya sebuah janji. Sebuah kata yang terucap karena amarah bisa membawa penyesalan seumur hidup. Janji yang dilanggar tidak hanya menghancurkan kepercayaan, tapi juga bisa mendatangkan malapetaka yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.